البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu ayat yang ke-15 dari surat Ali Imran. Sebelumnya sudah kami berikan sebuah faedah yang sangat bagus dari seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yang mana kalam beliau dinukilkan di dalam kitab-kitab para salaf. Di antaranya di dalam kitab berkaitan masalah syiar atau berkaitan masalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ungkapan al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iqtisadu bis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Artinya sederhana dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh di dalam mengamalkan kebid'ahan. Jadi kita sederhana, sedikit sunnah yang kita amalkan itu jauh lebih baik daripada kita sungguh-sungguh di dalam mengamalkan kebid'ahan. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu sedikitnya amalan sunnah yang kita amalkan jangan disepelekan. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Namun syukuri barakallahu fikum agar semakin ditambah nikmat tersebut dan agar semakin mudah kita mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Karena kalau kita perhatikan amalan sunnah barakallahu fikum hafizakumullah sangat banyak sekali dan tidak mungkin kita mampu untuk mengamalkan semuanya. Oleh karena itu kita semuanya mengamalkan sunnah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita. Datang dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar semuanya mengenai 3 orang di zaman Rasulullah SAW. Mereka mendatangi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dikabarkan kepada mereka 3 orang tadi itu, setelah dikabarkan, akhirnya para sahabat tadi ka'annahum taqalluha, seakan-akan menganggap remeh ibadah mereka. Ternyata ibadah kita itu sedikit. Ternyata kita masih kalah dengan ibadahnya Rasulullah. Akhirnya 3 orang tadi itu ingin semangat dalam ibadah tapi keliru jalannya. Paham ya? 3 orang tadi ingin semangat dalam ibadah tapi keliru jalannya. Karena dia merasa kalah dengan ibadahnya Rasulullah, bayangkan. Nah, tentunya kita sebagai umatnya sangat senang mencontoh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi 3 orang ini keliru. Apa yang mereka ucapkan? Yang satunya mengatakan, "Wallahi demi Allah, la asumanna an-nahara wa la uftir." Demi Allah aku akan puasa terus, enggak mau buka. Padahal puasa bagus enggak? Bagus, tapi karena tidak ada syariatnya ya enggak boleh. Puasa terus enggak mau buka katanya. Saking semangatnya itu. Yang satu. Yang kedua ngomong, "Wallahi la aqumanna al-laila wa la anam." Demi Allah, aku akan salat malam terus dan enggak mau tidur. Enggak mau tidur. Salat malam terus, semalaman penuh salat terus, enggak tidur. Padahal salat malam pahalanya besar enggak? Besar, tapi karena enggak ada dalilnya enggak boleh. Nanti kita lihat di akhir hadisnya. Yang ketiga mengatakan, "Wallahi la atazilanna nisa wa la atazawwaj," atau semakna dengan itu. Demi Allah, sungguh aku akan meninggalkan semua perempuan, enggak mau nikah. Paham ya? Maksudnya mau disibukkan untuk ibadah itu loh. Enggak mau nikah itu loh, ditinggalkan semua perempuan. Nah, akhirnya kabar tersebut sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah akhirnya keluar dan mengatakan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kata Rasulullah, "Kalian yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini."
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Artinya apa? Demi Allah, sungguh aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah Ta'ala dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakinni asumu wa uftir wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa, kata Rasulullah. Tapi aku, kata Rasulullah, masih puasa dan buka. Bayangkan. Tadi yang sahabat tadi pengennya puasa terus enggak mau buka. Rasulullah mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku adalah hamba Allah yang paling bertakwa dan paling takut kepadanya. Tapi aku masih apa? Masih puasa dan buka. Wa aqumu wa anam, dan aku juga masih apa? Melakukan salat malam dan tidur juga," kata Rasulullah. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun juga masih menikahi perempuan. Bayangkan Rasulullah yang dijamin apa? Dijamin masuk surga, pembawa kunci surga, pembuka surga pertama kali, bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum, dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau diampuni dosanya yang akan datang yang telah lalu. Tapi apa kata Rasulullah? Aku masih puasa dan buka. Aku salat malam dan masih juga tidur. Aku juga menikahi perempuan. Nah, di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku atau bukan termasuk bagian dari jalan kami. Bayangkan. Jadi takalluf fid din laisa min amrin mubah. Membebankan diri dalam masalah agama bukan termasuk perkara yang diperbolehkan, bahkan haram. Terus bagaimana? Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia mampu saja. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, oleh karena itu Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sungguh-sungguh dalam apa? Sederhana dalam as-sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh di dalam melakukan kebid'ahan. Naam, tafadhal. Bismillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Naam, tafadhal. Qala Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Tafadhal. Qala Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, bismillah. Naam, tafadhal. Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Naam. Mahfuz salah ya? Salah paham ya? Naam, barakallahu fikum. Jadi ungkapan tersebut bagus sekali. Sederhana dalam as-sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Maksudnya kita lihat banyak orang yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan bid'ah, sampai puluhan juta dia kerahkan untuk apa? Mengadakan acara-acara bid'ah. Paham ya?
Tapi untuk masalah as-sunnah sedikit sekali mereka yang mau mengerjakannya. Padahal apa? Sederhana dalam as-sunnah itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Allahumma musta'an, sallallahu as-salamatul afiyah. Jadi dalam beramal barakallahu fikum hafizakumullah, semuanya dinilai dan diupayakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. La ifrat wala tafrid, tidak berlebih-lebihan, tidak pula menganggap remeh sebuah ibadah barakallahu fikum. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Al-qasda tablughu, berlahan-lahan niscaya kalian akan sampai. Naam. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang punya kitabnya dilihat. Naam barakallahu fikum, yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-15 dari surat Ali Imran. Sebenarnya ayat yang ke-15 ini masih seputar hiburan bagi orang-orang yang meninggalkan kegemerlapan dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dunia yang sangat megah dan istimewa dan luas sekali, ternyata ada yang lebih baik lagi daripada dunia tersebut, yaitu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu jangan sampai kita semuanya terpetik pada benak kita akan hidup selama-lamanya di dunia, itu jangan sampai. Ya, jangan sampai ya. Naam, dunia ini hanya sesaat saja. Hanya sesaat saja. Naam, oleh karena itu Rasulullah sangat berhati-hati sekali. Dipermisalkan dunia ini bagaikan penjaranya orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Karena kaum mukminin, kaum muslimin dibatasi. Riba enggak boleh, menipu enggak boleh. Orang kafir bebas mereka. Terkadang jual beli penipuan enggak wajar. Riba apalagi. Jual beli daging babi sudah apa kerjaan mereka. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum, Rasulullah ketika menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir, itu benar sekali. Karena apa? Karena kaum muslimin sangat dibatasi, enggak boleh sembarangan. Dalam masalah muamalah jual beli enggak boleh nipu, ya kan? Enggak boleh terjun dalam perkara-perkara riba. Ahalallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Paham ya? Orang kafir bagaimana? Mereka bebas. Nah, mereka bebas barakallahu fikum. Naam, di dalam ritual dan juga kerja mereka. Adapun kita ada batasannya. Namun balasan kita nanti di akhirat itu yang kita harapkan. Karena balasan kita di akhirat itulah yang justru kita apa? Yang justru kita dambakan, yang kita harapkan, bukan di dunia. Di dunia ya kita berharap semoga dapat kebaikan. Oleh karena itu jangan lupa kita sering berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sangat bagus ada dalam Al-Qur'an dan juga ada dalam As-Sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan kita inginkan semuanya. Dan berikanlah kehidupan kami di akhirat juga kebaikan, surga. Paham ya? Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Paham ya? Jangan tertipu dengan sebagian orang-orang dari kalangan kelompok sufiyah yang mereka mengatakan kami beribadah kepada Allah Ta'ala, kami beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan karena cinta kepadanya. Bayangkan. Atau kami beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta kepadanya. Satu tok. Kami beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta kepadanya, bukan mengharapkan surganya, bukan takut nerakanya katanya. Keliru nggak itu? Keliru. Yang tepat bagaimana yang tepat? Kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta kepada Allah Ta'ala, mengharapkan surganya, takut terhadap nerakanya. Disebutkan para ulama karena sufiyah itu pecahannya banyak sekali ya. Jadi sufiyah itu jangan bayangannya cuma yang di Indonesia ini aja. Banyak sufiyah itu pecahannya. Ada di kalangan mereka yang mengatakan seperti itu. Jadi kita ini cinta Allah, cinta Rasul, beribadah hanya cinta saja. Enggak mengharapkan surganya, enggak takut nerakanya. Allahul musta'an. Padahal ahlus sunnah di dalam beribadah barakallahu fikum, tiga perkara ini tidak boleh terlepaskan. Karena cinta kepada Allah Ta'ala, mengharapkan surganya, takut terhadap nerakanya. Jangan sampai terlepas ini ya. Jadi kita beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut terhadap neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mahum? Ayo na'am. Jadi ayat yang ke-15 ini nanti berkaitan masalah Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mengkabarkan kepada umatnya bahwasanya ada balasan yang lebih baik daripada di dunia. Dunia hanya sesaat saja, hanya jembatan saja, hanya tempat untuk menimba dan juga memperbanyak amalan. Adapun negeri yang harus
yang kita inginkan, yang kita dambakan negeri yang kekal selama-lamanya itu akhirat. Paham ya? Yaitu akhirat. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini, qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum." Katakanlah wahai Muhammad, kabarkan kepada mereka. "A'unabbiukum, apakah kalian mau aku kabarkan bi khairin, dengan sebuah kebaikan, min dzalikum, dari semua itu tadi?" Kan sebelumnya kebaikan mengenai apa? Manusia itu dihias-hiasi dengan cinta terhadap para wanita, cinta kepada anak-anaknya, cinta dengan harta yang bertumpuk-tumpuk, cinta terhadap kuda balap, cinta terhadap apa? Binatang ternak, cinta terhadap pertanian-pertanian yang sukses, yang berhasil. Tapi ternyata apa? Allah telah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengkabarkan kepada umatnya. Katakanlah, apakah kalian mau aku kabarkan dengan sebuah kebaikan yang lebih baik daripada semua kegemerlapan dunia tadi itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Rabb mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar. Perhatikan, mereka akan mendapatkan surga. Surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Jangan ada pikiran sungai seperti sungai-sungai yang ada di dunia ini, lain. Seindah apapun sungai di dunia ini terkalahkan sungai surga. Barakallahu fikum, ada sungai yang barakallahu fikum berupa madu, ada sungai yang berupa susu, ada sungai yang berupa khamr yang semua diharamkan bagi kaum mukminin, muslimin dunia nanti halal di sana. Paham ya? Barakallahu fikum, sungai yang air tawar biasa, macam-macam di sana nanti. Intinya semuanya indah. Kelezatan di sana, makan sepuasnya, minum sepuasnya, enggak ada yang namanya BAB. Enggak ada yang namanya buang air kecil, enggak ada. Semuanya nikmat. Semuanya enggak ada rasa iri, dengki itu enggak ada, senang semuanya pokoknya. Paham ya? Barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasulullah SAW telah mengkabarkan di dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, a'dadtu li ibadiyas shalihin. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Mala 'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatra 'ala qalbi bashar. Artinya apa? Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia. Surga. Barakallahu fikum. Apa saja yang antum inginkan ada. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di surga itu apa yang mereka inginkan, semuanya ada. Dan kami masih punya tambahan, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya bukan main. Barakallahu fikum. Di sana semuanya muda semuanya, laki-laki jadi muda semua. Perempuan pun enggak ada, janda-janda tua itu enggak ada. Semuanya gadis semuanya. Kalau enggak percaya ya, semoga kita nanti bisa menikmatinya. Ini bukan omong kosong ini ya. Bukan omong kosong, dalilnya banyak dalilnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah bacakan, ketika Rasulullah tanda dengan seorang janda tua waktu itu ya, atau seorang wanita tua. Rasulullah tanda. Tanda itu enggak masalah, tapi jangan melampaui batas. Bercanda itu enggak masalah, tapi jangan melampaui batas. Paham ya? Semuanya sama aja ya. Suatu ketika Rasulullah tanda dengan seorang wanita tua. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannatal ajuz, tidak akan masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tadi menangis. Setelah menangis, Rasulullah mengatakan, mayubkik, apa yang bikin kamu menangis? Ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan enggak akan masuk surga perempuan tua itu. Kata Rasulullah, memang benar, di surga itu enggak ada perempuan tua. Lah terus bagaimana? Wa ja'alnahunna abkara, kami jadikan para wanita-wanita dunia itu abkara, gadis-gadis. Paham ya? Jadi gadis semuanya di sana itu. Umurnya umur-umuran yang muda semuanya. Paham maksudnya ya? Bisa dilihat untuk pembahasan masalah ini secara detailnya, panjang lebarnya. Sambil merenungi kitab yang aslinya bagus sekali Arab itu ya. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Paham ya? Itu disebutkan mengenai kenikmatan surga dan ngerinya neraka di situ. Surga itu intinya Masya Allah, semua yang antum makan, yang antum minum jadi keringat. Paham ya? Nikmat semuanya. Keringatnya pun enggak berbau seperti sekarang ini. Baunya bau misik. Paham ya? Baunya bau misik. Nasallaha an yaj'alana min ahlil jannah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya termasuk penduduk surga. Jadi di surga itu Masya Allah ini. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka akan mendapatkan surga-surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal enggak kira-kira? Na'am, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah,
mereka pun mendapatkan apa? Mendapatkan istri-istri yang suci. Coba bayangkan, perempuan di dunia ini masih apa? Masih haid. Masih juga nifas kalau melahirkan, ya enggak? Nah, tapi di sana nanti semua perempuan suci. Suci dari haid, suci dari nifas. Paham ya? Nah, yang jelas kenikmatan semua di sana itu. Nah, tidak ada perempuan janda. Paham ya? Semuanya gadis semuanya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kita semuanya mengharapkan semoga termasuk dari kalangan orang-orang yang mendapatkan surga tersebut. Surga yang paling rendah itu sudah 10 kali dunia dan seisinya. 10 kali dunia dan seisinya. Paling rendah itu bayangkan. Apalagi kita yang kita harapkan surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala, minta yang paling tinggi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Ternyata di samping kenikmatan di dalam surga tersebut ada yang nikmat lagi daripada itu, yaitu mendapatkan apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah meridhai, sudah enggak usah tanya sudah. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Semua akan diberi. Paham ya? Jadi di sana ada surga, kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha ini yang bisa dikatakan tingkatan yang tinggi. Paham ya? Karena kalau sudah dapat ridha, otomatis dapat surga dan juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun istilahnya ketika orang masuk surga melihat Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah Taala meridhai mereka. Cuman tingkatan ini kan tingkatan yang sangat tinggi istilahnya ya. Nah, kita lihat wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keberadaan hamba-hambanya apa yang mereka perbuat. Qala al-mufassirun asbahumullah qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul, a'ukhbirukum bi khairin mimma zuyyina lin-nas fi hadhil hayatid dunya. Apakah kalian mau aku kabarkan dengan sebuah kebaikan yang lebih baik daripada yang dihias-hiasi, dianggap indah di hadapan manusia di dalam kehidupan dunia ini? Liman raqaballah wa khafa iqabah, bagi orang yang merasa diawasi oleh Allah dan orang yang takut terhadap iqabnya, terhadap hukumannya. Jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar. Masyaallah. Surga yang mengalir di bawah apa? Istana-istananya itu, dan juga mengalir di bawah pohon-pohonnya itu sungai-sungai, bayangkan. Nah, Allah musta'an, ini sangat dalam artian nikmat sekali. Kita bayangkan saja, bayangkan yang ada di dunia ini ada sudah. Sekarang kalau antum misalkan punya rumah, rumahnya bisa dikatakan mewah gitu ya, enggak harus mewah, nyaman. Nyaman, kemudian baru nengok di sebelahnya sudah sungai yang jernih. Paham ya? Paham ya? Jernih, kemudian baunya pun bau yang sangat semerbak itu istilahnya ya. Itu sudah enak sekali, ini surga. Enggak ada istilahnya yang bisa menandinginya. Paham ya? Nah, jadi Rasulullah mengatakan kepada umatnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepada mereka. Kalian mau enggak aku kabarkan dengan sebuah kebaikan yang lebih baik daripada yang dianggap indah di hadapan manusia berupa kehidupan dunia ini? Bagi orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah dan takut terhadap siksaan Allah, mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawah kusur. Kusur itu jamak dari qasr. Mengalir di bawah apa? Istana-istananya, wa asyariha, dan mengalir di bawah pohon-pohonnya, al-anhar, sungai-sungai. Nah, barakallahu fikum. Ingat ya, sungai surga, sungai yang berupa air susu, sungai yang berupa air madu, sungai yang berupa air khamr, sungai yang tawar pun juga ada. Intinya semua yang antum inginkan ada. Paham ya? Nah, ada enggak daging burung? Daging burung. Sate istilahnya daging burung panggang lah, sate ada enggak kira-kira? Semuanya ada yang kalian inginkan. Allah Taala berfirman, "Nam walahmi thayrin mimma yashtahun." Dan daging burung ada di sana. Mimma yashtahun, dari apa yang kalian inginkan ada semuanya. Walahmi thayrin mimma yashtahun, dan daging burung ada di sana semuanya. Yang jelas intinya semuanya di sana itu adanya yang baik-baik. Adanya yang baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang sebagian orang awam mengatakan kira-kira di sana ada enggak rokok jarum super katanya. Allahul musta'an, itu jangan dilayani ya. Karena bisa dikatakan di dunia ada jelek seperti itu ya, jelek ya. Nah, barakallahu fikum. Katanya khamr di dunia juga haram bagi kaum muslimin. Buktinya surga ada khamr. Berarti rokok juga ada. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang baik-baik. Paham ya? Paham ya? Dan akan berikan balasan yang lebih baik. Paham ya? Bisa dikatakan lebih baik daripada apa yang kalian bayangkan. Paham maksudnya ya? Nah, Allah, sebagian mereka seperti itu. Ingin istilahnya melawan dalil itu istilahnya ya gitu ya. Biar istilahnya mereka itu puas menurut mereka, tapi tidak perlu dipertanyakan seperti itu. Intinya semua yang kita harapkan berupa kebaikan ada semua sana.
Kedengkian, iri itu enggak ada. Paham ya? Intinya globalnya ya semua yang enak. Paham ya? Semua yang enak. Naam. Kemudian juga wa talhim mamdud. Talh itu adalah semacam pohon pisang. Nah, barakallahu fikum yang sudah didekatkan. Qutuf wadaniyah. Jadi kalau antum memetik dan dekat sendiri gitu loh. Jadi semuanya itu Masya Allah. Paham ya? Jangan dibayang-bayangkan ya, enggak akan sampai bayangan kita. Yang jelas kita berharap dan berupaya untuk beramal-amalan saleh untuk sampai ke sana. Itu yang kita harapkan barakallahu fikum, karena kita semuanya tidak tahu apa yang menjadi penutup akhir hayat kita. Hanya saja yang kita mampu berupaya dan berusaha untuk beramal-amalan saleh menuju ke negeri yang kekal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah masa depan kita yang secara hakikatnya. Nah, kita lihat di sini, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, walahum fiha, perhatikan ini, walahum fiha, dan bagi mereka-mereka yang bertakwa, fiha, di dalam surga, azwajun mutahharatun minal haidhi wan nifas. Mereka mendapatkan istri-istri yang suci dari haid dan nifas. Paham ya? Jadi jangan sampai ada bayangan, nah barakallahu fikum, secantik apapun wanita penduduk dunia ini bisa dikatakan tidak terlepas dari dua perkara ini, haid dan nifas. Paham ya? Nah, tapi kalau wanita penduduk surga bersih, suci, enggak ada haid, enggak ada nifas. Masya Allah. Naam. Barakallahu fikum, yang jelas yang dikenal dengan bidadari surga. Paham maksudnya ya? Naam, barakallahu fikum. Paham enggak antum? Ayo, naam. Allah musta'an. Khair insyaallah. La bas. Kita lihat sini. Wasu'il khuluq, perhatikan, enggak ada yang namanya akhlak jelek itu sana enggak ada. Dengki, iri itu enggak ada. Musuhan itu enggak ada. Nantang kelahi itu enggak ada. Paham ya? Tolha sana enggak ada, nantang kelahi itu enggak ada. Wah, enggak ada. Paham ya? Adanya kebaikan semua di sana. Adanya kebaikan, enggak ada akhlak yang jelek itu enggak ada. Nah, Masya Allah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Kami persiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun neraka, uiddat lil kafirin. Neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Walahum a'dzam min dzalik, dan mereka pun masih mendapatkan yang lebih besar dari itu semuanya, yaitu ridwanun minallah. Ini tingkatan yang paling tinggi ini, Masya Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ini ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mendapatkan semuanya insyaallah taala. Kunci untuk mendapatkan keridhaan apa? Kuncinya beriman dan beramal amalan saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu, syahidnya radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, orang yang beriman dan beramal saleh tadi. Sambungannya itu dalilnya ya. Kuncinya apa tadi? Beriman dan beramal amalan saleh. Sambungannya tadi radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu bagi orang-orang yang takut terhadap Rabbnya. Ini dalam surat apa ini? Surat apa? Surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah ya. Ayat yang berapa? Ayat yang berapa? Terakhir ya. Berapa cek sendiri ya. Ayat yang terakhir itu ada 6. Allahul musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat sini. Wallahu muttali'un 'ala sara'ili khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa mengawasi, memperhatikan rahasia-rahasia makhluknya. Semua rahasia yang kita simpan, yang kita pendam selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan, nampak semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hadapan manusia enggak ada yang tahu. Paham ya? Antum merahasiakan sesuatu enggak ada yang tahu misalkan. Antum punya rahasia enggak? Enggak punya. Paham ya? Kalau seandainya punya pun ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Ini sekedar ungkapan bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang mampu merahasiakan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nampak, semuanya. Walaupun di hadapan manusia apa? Terkadang bisa. Tapi di hadapan Allah taala enggak akan bisa. Nah, sesuatu yang belum antum ungkapkan, yang belum antum kerjakan aja sudah baru terpetik di benak aja Allah taala mengetahui. Sebelum terpetiknya Allah taala tahu enggak? Tahu juga. Sebelum antum terpetik, dalam artian terpetik pada benak antum, itu sudah ketahuan itu loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Alimun bi ahwalihim. Zat yang mengetahui dengan keadaan-keadaan mereka. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka terhadap amalan-amalan tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga
jelek. Barakallahu fikum. Intinya kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, kenikmatan-kenikmatan surga tidak ada duanya. Bahkan semua kenikmatan yang ada di dunia ini terkalahkan. Na'am barakallahu fikum, mulai dari rinciannya atau globalnya semuanya terkalahkan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana min ahlil jannah wa an yaj'alana mimman idza u'tiya syakara wa idza adnaba istaghfara wa idza u'tiya wa idza ibtuliya sabara. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbullahu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.